Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pembahasan zikir doa talak bala yang ketiga di tengah wabah virus corona, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam keburukan makhluknya, karena tidak ada yang bisa menghilangkan kemadaratan dan memberikan manfaat, hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita pun bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan siapapun yang meniti jalannya. Di tengah wabah yang terjadi bulan-bulan ini, semakin memperjelas siapa yang ahli ilmu dan siapa yang ahli ibadah yang tidak dibangun di atas ilmu. Kita lihat bagaimana orang-orang yang hanya bermodalkan semangat saja, sehingga apa yang mereka lakukan semakin memperjelas bahwa mereka bukanlah ahli ilmu. Bagaimana kita melihat masyarakat di Nusantara ini dengan melakukan tolak bala. Tolak bala ada yang melakukan dengan beragam, ya. Ada yang menggunakan batok kelapa, ada yang menggunakan mantra-mantra, ada yang menggunakan dengan berkumpul ramai-ramai, padahal himbauan dari negara, dari MUI untuk menghindari kerumunan banyak orang, dan mereka tentunya mengatasnamakan agama, mengatasnamakan doa, mengatasnamakan tolak bala. Baru-baru ini juga media massa menginformasikan ada bentuk tolak bala dengan mencukur rambut dengan membotak, itu pelontos. Itu adalah sarana di antara tolak bala. Maka bermunculan semangat masyarakat, intinya sama, yaitu ingin berakhir wabah virus corona ini. Tapi jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana virus corona ini tidak terlihat, ia kecil namun cepat berkembang, cepat menyebar, ya, sehingga lulu lantah negara adidaya, negara superpower hanya dengan pasukan corona yang tidak terlihat ini. Cina lumpuh, Amerika tidak bisa melakukan apa-apa. Timur Tengah, termasuk negara Indonesia, di tengah berkembangnya teknologi medis, ya, ilmu medis, tetap saja bahwa manusia adalah makhluk yang lemah, membutuhkan kepada zat yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara zikir dan doa berikutnya yang ketiga, yang bisa dibaca secara mutlak, artinya tidak terikat dengan waktu dan tempat, kapan saja, ketika nongkrong, ketika duduk, ketika berbaring, kapan saja, dalam kendaraan, lagi berjalan, ya, itu boleh saja dilakukan dengan zikir ini. Bisa juga zikir ini dilakukan secara muqayyad, artinya sudah terikat waktu, tempat, jumlah, jenis, ya. Itu ketika selepas melaksanakan salat fardu, kemudian zikir pagi petang, dan menjelang tidur, ya. Zikir ini adalah surat An-Nas, surat di mana yang semuanya kita sudah hafal. Anak-anak kita, cucu kita mungkin juga sudah hafal.
Namun kita luput dari kandungan surat An-Nas ini. Ya, surat An-Nas turun sebagaimana yang terjadi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terkena sihir. Dan kita sudah jelaskan kemarin di dalam penjelasan surat Al-Falaq. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jika Al-Falaq berlindung dari keburukan makhluk secara umum, keburukan yang nampak ya dan keburukan yang tersembunyi, An-Nas ini lebih spesifik lagi kepada keburukan yang tidak terlihat, bahkan itu dekat dengan diri kita. Ya, jadi Al-Falaq ada berlindung dari keburukan seluruh makhluknya, min syarri ma khalaq, yang nampak yang tersembunyi. Tetapi sekarang dalam surat An-Nas ini berlindung kepada keburukan yang sangat dekat dengan kita, bahkan ada pada diri kita. Nah, ini yang akan kita bahas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas." Katakanlah, wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb manusia. Dari sini teman-teman rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa meminta perlindungan totalitas hanya kepada Allah. Isti'adzah khusus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta perlindungan dari mara bahaya. Apakah mara bahaya dari makhluk, dari jin, dari manusia yang nampak tersembunyi, totalitas isti'adzah hanya kepada Allah. Sehingga jika dilakukan kepada selain Allah, di mana hal itu hanya khusus Allah yang mampu, seperti tolak bala ini, Rasul sendiri tidak mampu memberikan manfaat dan madarat kepada dirinya, apalagi kepada selainnya. Allah mengatakan tentang nabinya, "Qul la amliku nafsi dharra wa la naf'a illa ma syaa Allah." Katakanlah, sesungguhnya aku tidak mampu memberikan untuk diriku sendiri kemadaratan, menolak bala ataupun mendatangkan manfaat kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi, ketika kita memohon yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah bentuk mentauhidkannya. Dan jika dilakukan kepada selain Allah, maka ini adalah bagian menyekutukannya. Kita pertama berlindung kepada Allah dengan rububiyahnya. Malikin nas, yaitu yang merajai, yang memiliki, yang menguasai manusia. Kita berlindung kepada Allah yang kedua dari keburukan yang nanti akan disebutkan adalah berlindung dengan nama dan sifat Allah. Allah Subhanahu wa taala Al-Malik, Allah Subhanahu wa taala Al-Malik, Allah yang maha merajai, Allah yang maha menguasai, dan Allah yang maha memiliki kita. Jadi saking dahsyatnya keburukan yang akan kita memohon perlindungan kepadanya, pertama kita berlindung dengan rububiyahnya, dengan nama dan sifatnya. Yang ketiga, ilahin nas, yaitu sesembahan manusia. Kita berlindung juga dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana perlindungan yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada nabinya dari keburukan yang sangat dahsyat, sehingga berlindung dari tiga nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, dengan rububiyahnya, dengan nama dan sifatnya, dan dengan uluhiyahnya, menandakan bahwa apa yang akan kita mohonkan perlindungan itu sangat dahsyat, sangat berbahaya, ya. Apa keburukan itu? Min syarril waswasil khannas, yaitu kejahatan bisikan setan yang tersembunyi. Lihat bagaimana Al-Quran mengucapkan perlindungan min syarril waswas. Al-waswas jamaah, bisikan. Al-khannas yang tersembunyi. Kita tahu bahwa setiap bisikan pasti tersembunyi. Gak ada orang yang membisikkan dengan terang jelas, kemudian keras di depan umum, tidak jamaah. Maka perhatikan,
Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, sabda Rasul, "Ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jin." Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali dikuasai ya oleh pendampingnya dari kalangan jin. Jadi setiap kita ini ada pendampingnya dari kalangan jin. Sehingga sahabat mengatakan, "Wa iyyaka ya Rasulullah, bagaimana dengan dirimu wahai Rasul? Apakah ada qarin? Ada jin yang mendampingi atau tidak?" Kata Rasul, "Wa iyaya, saya pun karena manusia, saya pun punya qarin dari jin. Illa anna Allah a'anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khairin." Demikian juga denganku, akan tetapi Allah menolongku sehingga qarin tersebut masuk Islam dan tidaklah memerintahkan kecuali kepada perintah yang baik. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga bagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membonceng Abul Malih. Ya. Lalu tunggangan yang kami naiki tergelincir, kata Abu Malih. Kemudian aku pun mengatakan, celakalah setan. Ya, kadang kita kalau jatuh, kesleo, terjalike dan lain sebagainya menyalahkan setan. Ya, spontanitas seperti itu. Nabi SAW menyanggah ucapan tadi. Kata beliau, la takul ta'isa syaitan. Jangan ucapkan celaka setan. Ya, fa innaka idza qulta dzalik, jika kamu mengucapkan hal seperti itu, ucapan seperti itu, ta'adama hatta yakuna mithlal bait, maka setan itu akan semakin besar seperti rumah. Wa yaqula biquwwati, maka setan pun mengatakan dengan sombong, semua ini terjadi karena kekuatanku. Walakin kul bismillah, akan tetapi kalau kita kesleo, kalau kita jatuh, kalau kita tijalike, terpeleset, maka ucapkan apa? Bismillah. Ya, kadang ada orang yang serono, tijalike ucapannya apa? Ucapan yang jorang bahasa Sundanya. Ini nggak boleh. Itu terkena apa? Terkena itu lingkungan, ya, kebiasaan lingkungan. Fa innaka idza qulta dzalik tasaghara hatta yakuna mithla dzubab. Kalau mengucapkan basmalah, maka setan itu seperti lalat. Teman-teman CKS dan Haku TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kapan sebenarnya setan ini bisa menggoda manusia? Ketika manusia ini lalai, jarang mengingat Allah, maka setan itu akan datang. Karena itu kita berlindung dari setan seperti ini. Min syarril waswasil khannas. Para ulama mengatakan waswasil khannas yaitu setan yang diam di tubuh kita. Nah, pertanyaannya jamaah, dari pembahasan surat Al-Falaq dan An-Nas ini, mana gangguan keburukan yang lebih berbahaya? Min syarri ma khalaq, dari seluruh keburukan, jelas itu di luar. Keburukan serigala, ular, kalajengking, orang yang menyihir, orang yang hasad, semuanya di luar. Adapun sekarang keburukan min syarril waswasil khannas ternyata ada pada diri kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan nabinya berlindung dengan 3 hal tadi. Di antara sebab-sebab doa itu terkabul adalah yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala dengan rububiyahnya, dengan uluhiyahnya, dengan nama dan sifatnya sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Ad-Da' wad Dawa. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa kemudian al-waswasil khannas? Waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang memberikan was-was pada dada kita, yaitu minal jinnati wan nas, dari setan, manusia dan jin.
Ya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan dalam surat Al-An'am ayat 112, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwan syayatinal insi wal jin." Sesungguhnya kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh dari kalangan setan-setan jenis manusia dan setan-setan jenis dari jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Dan satu dengan yang lainnya saling kerjasama. Untuk apa? Untuk mencelakakan kita. Jadi jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, wabah, virus corona ini dari luar. Dari luar itu bisa kemudian ada pada diri kita. Kita terkena virus dari orang lain, dan kita pun kalau sudah terkena bisa kemudian menyebarkannya kepada orang lain. Karena itu sarana bagi kita untuk tolak bala adalah dengan membaca surat An-Nas. Kapan saja, ketika duduk, ketika di jalan, ketika di rumah, ketika di kantor, ketika di pasar, kapan saja kita baca. Kenapa? Karena kita tidak tahu bisikan-bisikan setan itu sampai kepada kita. Dan kita pun tidak tahu apa saja keburukan yang akan sampai kepada kita, karena kita tidak tahu, indera kita terbatas. Karena itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat, yang Maha mengetahui, yang Maha menyaksikan, sehingga kita memohon kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Semoga wabah virus ini tidak sampai kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada sanak saudara kita. Di tengah memang kita mesti keluar untuk mencari ma'isyah. Di tengah kita apa? Dituntut untuk mencari ma'isyah. Karena itu sebelum berangkat maka katakan bismillah tawakkaltu ala Allah. Ketika di tempat kerja pun senantiasa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar kebaikan kepada kita dan keburukan Allah jauhkan dari kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pada sore nanti kita akan membahas ada apa dengan bulan Sya'ban, amalan-amalan apa saja, dan insyaallah kajian ba'da asar kita akan rutinkan membahas tentang fikih puasa. Demikian, wasallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.